Oke, ketemu lagi. Kali ini kita akan melanjutkan tentang desain dari aplikasi penilaian yang simple ya. Mungkin kita bikin nanti kuis atau sejenis untuk ujian gitu, ujian online. Kita bikin dari nol, jadi menggunakan Google Sheet, Google Script, dan HTML. Jadi pertama adalah kita bikin dulu Google Sheet-nya. Jadi kita desain dulu database-nya. Nah, di sini silakan ketik saja di Google Sheet gitu. Kemudian kita buka langsung hasil pertamanya. Kemudian kita go to Google Sheet. Nah, di sini kita klik saja tanda tambah di sini ya untuk membuat file yang baru. Nah, di sini maka akan muncul untitled spreadsheet. Kita bisa isi sesuai dengan apa yang kita mau. Nah, di sini Google Sheet kita gunakan sebagai database-nya ya. Sebenarnya database di sini untuk aplikasinya bisa macam-macam. Bisa menggunakan Firebase, Firestore, dan lain sebagainya. Cuman di sini supaya mudah divisualisasikan, kita gunakan Google Sheet dulu. Jadi ini kita kasih nama dulu. Database gitu kali ya. Nah, database di sini akan kita bagi menjadi 3. Yang pertama adalah untuk menampung data siswanya, kemudian atau data usernya. Kemudian yang kedua adalah untuk menampung data soalnya. Jadi sini sheet-nya saya kasih nama dulu, semisal adalah user. Kemudian ada sheet kedua yang namanya adalah soal. Gitu. Nah, kemudian di sheet user ini kita memerlukan beberapa field. Yang pertama adalah sebut saja nomor identitas ya, atau nomor induk mahasiswa atau apapun itu. Saya kasih NIM saja. Kemudian yang kedua kita perlukan adalah nama. Kemudian yang ketiga adalah untuk menyetok mungkin jawaban benarnya kali ya. Atau bisa langsung nilainya sih di sini. Kalau mau dianalisa sih harus per poin jawabannya. Jadi di sini mungkin soalnya. Jadi soal nomor 1 gitu. Soal nomor 2, soal nomor 3, soal nomor 4. Kita bikin 4 saja. Atau 3 aja lah, biar nggak banyak-banyak. 3 aja, kemudian di sini adalah totalnya atau jumlahnya. Nah, jadi kita hanya memerlukan field-nya sampai F saja, berarti untuk G ini bisa kita hapus. Kita blok ke kanan lalu dihapus. Jadi tersisa dari mulai A sampai F. Kemudian di sini kita bisa isi NIM-nya, misalnya saya buat simple aja ya, 121, 122, 123 gitu. Namanya ini seperti ini. Nah, ini nanti akan muncul nilai-nilainya, saya simulasikan ya. Jadi nanti ketika mereka selesai mengerjakan, di sini misalnya akan muncul 10 itu misalnya. Kemudian di sini 0. Kemudian di sini 10. Ini jumlahnya di sini akan menjadi 20 gitu ya. Nanti simulasinya seperti ini. Saya hapus dulu. Nah, jadi ini adalah tabel untuk usernya. Kemudian berikutnya untuk soal. Di sini kita akan membuat tabel untuk soal dan juga jawabannya. Jadi misalnya di A sini kita kasih soal, ini untuk kolom soal atau nomor dulu kali ya, biar enak melihatnya. Nomor, kemudian soal, lalu jawaban A, atau saya singkat seperti ini, jawaban B, jawaban C. Kita pakai 3 saja dulu, sehingga yang kita perlukan satu field lagi, yaitu kunci. Seperti ini. Jadi yang kita perlukan adalah 1 nomor soalnya, kemudian jawaban A, jawaban B, jawaban C, kemudian adalah
kuncinya. Selanjutnya ini kita bisa hapus. Ini kita hapus. Nah, selanjutnya kita coba isi nomor 1. Lalu ini adalah soal nomor, atau kita isi langsung dengan soal aja kali ya. Tahun berapakah Indonesia merdeka? A 1944, 1945, 1946. Kuncinya adalah B gitu. Kemudian nomor 2. Siapakah Presiden Indonesia yang pertama? Soekarno, Soeharto, Ahmad Subarjo. A. Kemudian yang ketiga adalah siapakah negara manakah yang menjajah Indonesia paling lama? Jepang, Amerika, Belanda. Jawabannya adalah C. Nah, seperti ini kira-kira ya. Jadi kita buat database untuk soal beserta jawabannya. Jadi kita sudah punya 2 ini. Ada user, ini untuk menampilkan usernya. Kemudian ada soal. Nah, sekarang kita akan belajar cara mengakses data di sheet ini, baik reading, membaca datanya, ataupun writing, menulis datanya. Jadi kita gunakan adalah Google Script. Bisa kita ketik Google Script, atau atau kita ketik Google Script saja ya, biar terpisah nanti scriptnya tidak embed. Jadi ketik saja Google Script di Google, kemudian kita klik hasil yang pertama, kita klik Start Scripting. Oke, kemudian kita buat project baru. Nah, lalu disinilah kita mengakses IDE-nya atau editor script-nya untuk menuliskan script yang akan kita gunakan. Jadi di sini langsung saja. Di sini sudah ada my function ya. Ini kita ganti saja function. Ini misalnya adalah tulis. Baca dulu deh. Baca. Jadi ini kita gunakan untuk membaca suatu nilai dari database ini. Jadi kita misalnya pertama kan kita ketika membuka aplikasi nanti, misalnya akan kita buat Dropbox gitu ya. Jadi silahkan pilih NIM kamu gitu misalnya. Pilih NIM kamu nomor berapa untuk siswa tersebut melanjutkan. Jadi mereka tidak usah mengetikkan NIM-nya lagi. Jadi mereka tinggal milih namanya dari NIM-nya dari Dropbox yang tersedia, kemudian akan di-greeting selamat datang ini gitu. Nah, bagaimana caranya? Berarti pada database kita harus membaca dulu list nama siswa ini. Jadi nama-nama NIM dan namanya itu ada siapa saja sih gitu. Nah, maka kita perlu membaca field A dan B ini. Bagaimana caranya? Caranya menggunakan Google Script adalah yang pertama ini kita ganti dulu nama fungsinya sebagai function baca. Nah, kemudian kita isikan di sini. Kita buat sebuah variabel dulu.
yang berisi sheet-nya nanti biar gampang mengakses. Jadi var datasheet gitu misalnya. Itu sama dengan spreadsheet app. Nah, itu sudah ada hint-nya ya, kita tinggal enter saja. Perhatikan besar kecilnya ya. Kalau nama variabelnya ini kan bebas. Cuman ini, mulai dari scripting ini, mohon perhatikan besar kecilnya, karena berbeda penulisan akan menyebabkan error. Spreadsheet app dot open by ID, ini sudah ada petunjuknya, jadi kita tinggal enter-enter aja. Open by ID, kemudian buka kurung. Nah, disinilah kita isi sheet ID-nya. Sheet ID itu apa? Ketika kita membuka Google Sheet, di halaman URL, setelah di garis miring ini ada beberapa karakter sampai garis miring lagi. Inilah yang disebut dengan sheet ID. Jadi ini kita copy, kemudian di sini kita paste. Allow. Oke. Nah, karena ini adalah sebuah string atau teks, maka ini perlu kita batasi dengan tanda petik. Baik petik 1 maupun petik 2, bebas ya di JavaScript. Nah, ini saya pakai petik 1, seperti ini jadinya. Spreadsheet app.openById, buka kurung. Kemudian ini adalah isi dari sheet ID tadi. Lalu di sini bisa kita titik lagi. Dot. Kita langsung akses ke sheet-nya saja ya. Get sheet by name. Nah, jadi di sini adalah kita melihat, pertama kan kita membuka sheet-nya ini dulu. Lalu kita membuka nama tab dari sheet-nya tadi itu. Kan tadi kita sudah kasih nama tuh. Ada user, ada soal. Karena yang kita mau baca adalah user, mengambil nama ini, maka di sini kita kasih user. Ingat, pastikan pakai tanda petik. Nah, seperti ini. Kemudian, di bawahnya, saya langsung ambil datanya, jadi var data nama, gitu misalnya, sama dengan datasheet, kita merefer pada yang kita buat di atas itu, datasheet, kemudian dot get range. Nah, jadi setelah kita mengakses, yang pertama kita mengakses ID-nya, kemudian kita mengakses nama sheet tab-nya, yang ketiga adalah kita mengakses range-nya. Range-nya di sini adalah ini. Nah, jadi kita mengakses range-nya dari mulai A2 sampai B4. Jadi ini get range dalam kurung, petik 1, kemudian kita tuliskan ala Excel gitu. A2, titik 2, B4. Nah, jadi ini akan mengakses range A2 sampai B4. Kemudian di sini kita ketikkan dot. Ini kalau kita mau mengambil data, maka di sini adalah get value. Nah, perhatikan di sini ada dua ya, get value dan get values, ada S-nya. Kalau get value itu adalah mengambil satu nilai. Jadi kita misalnya merefernya hanya pada sheet A2 saja, begini. Maka kita disarankan untuk menggunakan get value yang tanpa S. Tapi kalau kita merefernya pada banyak sel seperti ini, dari A2 sampai B4, maka di sini kita gunakan adalah get values pakai S. Karena ada banyak banyak nilai ya, banyak nilai. Kemudian ini kita buka kurung tutup kurung. Nah, maka di data nama itu nanti akan tercantum isi dari sel yang tadi itu. Kita coba ya. Kita coba tampilkan nanti hasilnya gimana sih. Coba saya console.log. Nah, console.log ini adalah gunanya untuk menampilkan atau mendebug isi dari variabel, misalnya adalah data nama. Seperti ini. Jadi ini sudah selesai skripnya. Cukup pendek, kita coba contoh saja dulu bagaimana caranya mengakses nilai yang ada di sel ini gitu. Sekarang kita simpan dulu. Setelah selesai ini, kemudian kita simpan ya, di sini tombol simpannya.
setelah itu kita langsung jalankan. Ini ada pilih fungsinya. Nanti kalau kita punya banyak fungsi, di sini kita bisa testing jalankan beberapa fungsinya. Karena berhubung hanya satu ya, ini pilih saja fungsi baca itu. Kemudian klik jalankan. Untuk jalankan pertama kali, nanti dia akan meminta permission atau izin. Jadi sebagai lapisan keamanan, nah ini kita klik saja tinjau izin. Kemudian pilih akunnya. Kemudian lalu klik lanjutan, kemudian lalu klik buka project tak berjudul ini. Kemudian ini klik izinkan. Nah, perhatikan, maka dia akan berjalan dan di sini akan muncul debug-nya. Apa yang kita baca tadi, ini info. Ini adalah menandakan bahwa dia itu merupakan sebuah array. 121, Mr. A, 122, Mr. B, Mrs. B, 123, Mrs. C. Jadi datanya persis seperti apa yang kita tuliskan di sini ya. Jadi dia dikembalikan dalam bentuk array. Nah, selanjutnya array ini nantinya akan kita lempar ke aplikasi. Jadi kalau kita bikin dalam bentuk API gitu, itu disarankan nanti return-nya itu dalam bentuk kita gunakan yang gampang itu JSON ya, JavaScript Object Notation. Jadi ini kita rubah dulu menjadi JSON, kita manualan saja ya. Sebenarnya ini bisa ada yang otomatis, cuman kita biar memahami strukturnya juga. Jadi kita rubah saja ini. Strukturnya adalah gimana enaknya. Misalnya adalah data, kemudian di dalamnya ada array yang berisi objek yaitu NIM dan nama gitu ya. Oke, di sini saya contohkan langsung aja. Jadi di sini kita olah ya. Kita iterasi secara manualan saja di sini. For kita gunakan loop X sama dengan misalnya dari 0 karena ini array. Kemudian ini kalau for itu pakai koma berarti koma. Kemudian X plus ini paling belakang, X kurang dari, tadi kan datanya ada, kita langsung aja ke length-nya saja, data nama dot length, kemudian X plus begini. Oke, kemudian di dalamnya kita iterasi. Yang pertama adalah kita bikin dulu JSON-nya, var data nama hasil gitu ya, sama dengan seperti ini. Jadi kita buat objeknya yang kosong dulu. Lalu di sini data nama hasil dot push ini harusnya array ya. Bentar. Ini berarti kita jadikan array saja. Ini kemudian di sini data nama hasil push dalam kurung. Dan di sini kita bikin objeknya di sini. Jadi menggunakan kurung kurawal seperti ini. Nah, di dalamnya ini kita restructure lagi, yaitu nim .2. Di sini nim-nya kita ambil dari ini data nama yang tadi. Ini kan mengiterasi dari barisnya. Jadi kalau strukturnya get values itu yang pertama adalah dia barisnya dulu, baru kemudian
kolomnya gitu. Maka di sini bisa kita langsungkan data nama, kemudian dia X gitu ya, yang ke X. Nah, untuk yang kedua itu adalah kolomnya. Kolom ke 0 dan kolom ke 1. Jadi di sini karena dia nim, maka kita isikan dengan 0. Seperti ini. Kemudian kita koma, bawahnya nama, titik 2, data nama, kurung kotak X, kurung kotak. Nah, ini untuk namanya adalah kolom pertama. Jadi seperti ini. Lalu kita coba lihat hasilnya ya, data nama hasil. Oke, kita coba jalankan. Nah, maka akan berubah strukturnya menjadi seperti ini. Kalau tadi kan masih dalam bentuk array ya. Ini sudah kita rubah ke bentuk JSON atau JavaScript Object Notation. Jadi nim sama dengan 121, nama sama dengan Mr. A. Nim 122, nama sama dengan Mrs. B. Nim 123, nama sama dengan Mr. C. Seperti itu. Nah, inilah untuk membacanya. Kemudian, sebelumnya ini kita kasih nama dulu ya, supaya nanti gampang kita menemukannya. Jadi ini kita sebut saja penilaian gitu. Ganti nama. Lalu, sekarang kita coba untuk menulis. Nah, tadi itu membaca nilai, sekarang kita menulis. Jadi function tulis. Itu misalnya kita bikin fungsi baru seperti ini. Lalu ini sama, kita copy aja ya. Yang pertama. Nah, sekarang kita akan menulis. Kita misalnya akan menuliskan nilainya. Jadi saya akan menuliskan ke C2 ini adalah nilainya. Semisal saya mau tulis 5 di sini ya. Bagaimana caranya? Di sini adalah yang pertama kita akses seperti tadi, kita akses visit ID-nya, lalu kita akses usernya atau nama sheet tab-nya, kemudian di sini langsung kita tulis. Kita misal saja ya. Jadi cara menulisnya seperti ini. Datasheet dot get range sama. Jadi yang mana sih yang mau kita tulis? Kemudian tanda petik. Misalnya kita mau menuliskan pada ini saja. Satu sel ini saja, C2. Jadi di sini kita isi dengan C2. Lalu kita, kalau tadi get values, maka untuk menulis adalah set values. Nah, ini ada 2 ya, sama seperti tadi. Kalau nilainya hanya 1, seperti ini C2, kita gunakan set value tanpa S. Tapi kalau dia nilainya banyak, itu set values gitu. Jadi ini kita pakai set value saja dulu. Kemudian kita isi dengan apa yang mau kita tulis. Misalnya 5. Gini. Lalu kita save. Kemudian kita coba jalankan. Ingat ini ganti, ini masih baca. Kita ganti dengan tulis. Lalu kita jalankan. Nah, sini sudah tidak ada error ya. Dan peringatan eksekusi selesai. Maka harusnya di sini muncul 5. Kita coba lihat. Nah, maka di sini akan otomatis muncul 5. Jadi begitulah caranya menulis menggunakan Google Apps Script-nya. Bagaimana kalau banyak? Misalnya saya mau menuliskan ini dari C2 sampai E2 gitu. Kita coba C2 sampai E2. Ini saya hapus dulu ya. Nah, untuk menuliskan ini, dia sistemnya sama seperti get values, jadi dia menggunakan array. Maka di sini tidak bisa satu nilai seperti ini. Kita ganti dulu menggunakan set values. Kemudian di kurungnya di sini gunakan array. Array-nya 2 dimensi ya. Jadi kita buka kurung seperti ini, buka kurung lagi di dalamnya. Nah, jadi ini adalah menyimbolkan yang paling luar ini adalah barisnya. Yang paling dalam ini adalah untuk kolomnya. Jadi karena ini hanya satu baris saja, berarti di sini kita letakkan nilainya di paling dalam sini. Misalnya adalah 5, 6, 7. Seperti ini.
Ini kan masih kosong ya. Kita coba jalankan untuk tulisnya. Oke. Maka di sini akan muncul 5, 6, dan 7. Ya. Begitulah kira-kira cara menulis dan membaca nilai dan menyusun database-nya. Untuk bagaimana desain aplikasinya kita akan lanjutkan pada video berikutnya.